Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmon Habib Mulia dari kelas 1 NA, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D3 Administrasi Bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang badan usaha. 1. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendirikan sebuah badan usaha. Agar lebih jelas jawaban saudara, berikan contohnya. Badan usaha yang akan saya berikan contoh adalah perusahaan perseorangan. Untuk mendirikan badan usaha perseorangan, Anda perlu melakukan beberapa langkah. Di antaranya, yang pertama adalah mengajukan nama. Nama perusahaan harus unik dan sesuai dengan ketentuan hukum. Yang kedua, mempersiapkan dokumen identitas. Anda perlu mempersiapkan dokumen identitas pendiri seperti KTP dan NPWP. Yang ketiga, membuat akta pendirian. Anda bisa membuat akta pendirian di notaris. Yang keempat, mengurus surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Anda bisa mengurus SKDP melalui layanan pemerintah daerah. Yang kelima, mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Anda perlu mengurus NPWP untuk badan usaha. Yang keenam, mengurus nomor induk berusaha atau NIB. Anda perlu mengurus NIB di OSS RBA. Yang ketujuh, mengurus izin usaha. Anda perlu mengajukan izin usaha seperti SIUP, IUI, atau IUJK. Yang kedelapan, mengurus sertifikat standar. Jika diperlukan, Anda perlu mengurus sertifikat standar. Selain itu, Anda juga perlu mempersiapkan dokumen pendukung lainnya seperti fotokopi kartu keluarga pendiri, fotokopi bukti kepemilikan atau sehat tempat usaha, fotokopi IMB atau izin mendirikan bangunan, fotokopi lokasi usaha, pas foto berwarna ukuran 4x6 cm, surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan perundang-undangan, dan yang terakhir, surat pernyataan tidak sedang dikenakan sanksi administratif atau pidana. Kedua, untuk memudahkan memulai kegiatan usaha, apa yang harus dilakukan? Untuk memudahkan memulai kegiatan usaha, Anda bisa melakukan hal-hal berikut. Pertama, menentukan produk. Tentukan jenis produk atau jasa yang akan Anda jual. Yang kedua, riset pasar. Lakukan riset untuk mengetahui tren yang sedang digandrungi oleh konsumen sehingga strategi usaha Anda bisa tepat sasaran. Yang ketiga, siapkan modal. Modal merupakan hal yang penting dalam memulai bisnis. Yang keempat, susun rencana bisnis. Terjemahkan ide bisnis Anda ke dalam rencana bisnis. Yang kelima, kelola keuangan dengan baik. Catat transaksi produk atau jasa secara cermat untuk mengurangi resiko kerugian. Yang kelima, fokus pada satu bisnis. Fokus pada satu peluang bisnis terlebih dahulu. Yang keenam, terus belajar. Selalu mau belajar dari orang lain dan kegagalan. Yang ketujuh, disiplin waktu. Menjadi produktif setiap hari dapat membantu mengembangkan bisnis. Yang kedelapan, persiapkan SDM. Mempersiapkan SDM yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Yang terakhir, yakin akan diri sendiri. Yakin akan pilihan yang telah Anda tentukan. Yang ketiga, jelaskan perbedaan proses pendirian koperasi sebagai badan hukum dengan pendirian perusahaan lainnya atau PT sebagai badan hukum. Agar dapat bertukar pikiran, maka jawablah pertanyaan ini berkelompok. Perbedaan proses pendirian koperasi dan PT. Koperasi didirikan atas dasar keanggotaan dengan prinsip gotong royong dan tujuan untuk kesejahteraan anggotanya. Proses pendirian koperasi melibatkan rapat anggota pendiri, pembuatan anggaran dasar, dan pengesahan oleh Kementerian Koperasi. PT, perseroan terbatas, didirikan untuk tujuan komersial dan mencari keuntungan. Proses pendirian PT memerlukan akta pendirian oleh notaris, pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan pendaftaran sebagai badan hukum. PT dikelola oleh pemegang saham dan memiliki struktur yang berbeda dari koperasi. Yang keempat, jelaskan apa maksud dan tujuan pendirian sebuah yayasan. Tujuan pendirian yayasan adalah untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat atau kepentingan sosial tertentu. Yayasan merupakan badan hukum nirlaba yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa tujuan yayasan diantaranya memajukan pendidikan, meningkatkan kualitas hidup manusia,
membantu meringankan beban masyarakat yang kurang beruntung, meningkatkan taraf hidup masyarakat, menunjang pergerakan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yayasan didirikan oleh salah satu atau beberapa orang dengan memisahkan harta, kekayaan milik pendirinya, dan menjadikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh yayasan. Yayasan tidak memilih anggota dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Tujuan yayasan wajib tercantum di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD atau ART. Yang terakhir, jelaskan berbagai pihak yang patut dihubungi untuk mengembangkan usaha atau kegiatan bisnis. Kelima, pihak-pihak yang patut dihubungi untuk mengembangkan usaha. Yang pertama adalah investor, untuk mendapatkan tambahan modal yang dapat digunakan dalam pengembangan usaha. Yang kedua, pemerintah dan lembaga perizinan, untuk mengurus perizinan yang diperlukan agar usaha berjalan sesuai aturan. Yang ketiga, bank atau lembaga keuangan, sebagai sumber pendanaan atau pinjaman usaha. Yang keempat, supplier atau vendor, untuk mendapatkan bahan baku atau produk yang dibutuhkan untuk operasional bisnis. Yang kelima, mitra bisnis atau jaringan bisnis, untuk kerjasama atau kolaborasi yang dapat meningkatkan ekspansi pasar. Yang terakhir, konsultan bisnis atau mentor, untuk mendapatkan bimbingan dan saran dalam mengelola dan mengembangkan bisnis. Sekian dari saya presentasi yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.